Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Khairul Umam di channel saya Jati Gunung. Oke, Pak. Oke, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk praktek di seputar pembibitan dan saya akan memberikan tips poin penting di pembibitan ya supaya berhasil bibitnya. Sebenarnya pembibitan itu adalah hal yang mudah di jamur tiram. Tapi ada beberapa teman-teman mungkin ya yang nonton video ini ya, ada beberapa teman-teman yang agak kayak grogi atau takut. Nanti takut bibitnya nggak berhasil atau takut hasilnya jelek gitu ya. Nah, ini ada beberapa poin saya akan jelaskan ke teman-teman supaya sukses bibit jamurnya ya, atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu inokulasi jamur tiram. Nah, untuk poin yang pertama yaitu adalah kebersihan tempat. Jadi untuk teman-teman usahakan tempat yang untuk bibit ini ya, usahakan itu tempatnya bersih. Tempatnya bersih, nggak ada kayak kotoran-kotoran apalah, sampah lah, atau nggak ada kayak serangga-serangga kayak lalat ya, karena apa, itu bisa menjadi salah satu penghantar apa ya, kan bibit ini udah steril ya, jadi jangan sampai dia kemasukan kuman gitu ya, kemasukan kotoran apalah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya nggak punya tempat bersih, nggak punya tempat bersih, atau tempatnya mendadak atau gimana gitu ya, itu saya sarankan pilihlah tempat yang terbaik ya, pilih tempat yang terbaik. Seperti yang saya pakai ini adalah ruang tamu di rumah, di dalam rumah. Jadi saya nggak pakai tempat khusus kayak buat ruangan sendiri gitu, nggak, karena keterbatasan tempat yang saya pakai, jadi saya pakai ruang tamu. Nah, untuk teman-teman pemula biasanya hal-hal yang kayak gini nih yang sering bikin bingung ya, bibit di sembarang tempat gitu. Tapi untuk teman-teman yang udah senior, ada juga yang bisa membibit di luar ruangan gitu. Jadi karena mereka mungkin sudah biasa atau sudah tahu triknya ya. Kalau saya sih belum tahu triknya, makanya saya nggak berani bibit di luar ruangan. Itu untuk pembibitan di luar ruangan, yaitu adalah tempatnya terbuka. Jadi untuk teman-teman yang cari tempat pembibitan gitu, usahakan tempatnya tertutup, minim angin, dan juga bersih gitu ya. Terus untuk poin kedua yaitu pilihlah bibit yang terbaik. Bibit yang terbaik itu yang kayak apa sih? Bibit yang terbaik yaitu adalah contoh ini ya. Ini saya bawa bibitnya, ini saya kasih contoh ke teman-teman. Bibit yang terbaik itu kayak apa? Bibit yang terbaik ya tentunya bibit itu adalah bebas dari kontaminasi ya. Jangan sampai bibitnya ini ada bercak jamurnya, atau sudah menguning, atau sudah terlalu tua, atau dia jadi hasilnya dia nggak sempurna gitu ya. Makanya saya bilang pilihlah bibit yang terbaik, yaitu yang bibit dari bebas kontaminasi. Kemudian kalau misalnya teman-teman pakai bibit ini, teman-teman beli bibit, terus bibitnya itu dipakai untuk bibit di backlog teman-teman, itu ada gagalnya ya. Bisa juga itu misalnya ganti bibit. Nah, nanti kalau ganti bibit itu masih juga gagal, mungkin yang salah itu adalah dari medianya gitu ya, padahal pilihan bibitnya udah terbaik. Dan untuk teman-teman yang apa ya, yang lagi belajar bikin bibit ya, tetap semangat pokoknya, buatlah bibit yang terbaik. Ini kalau untuk saya ini ya, saya terus terang, saya ini beli bibit, saya nggak bikin sendiri, ini saya beli. Nah, kenapa saya beli ya, itu adalah untuk mempercepat waktu dari
pengerjaan backlog. Nah, karena saya ini sedang kejar target untuk puluhan ribu backlog ya. Jadi saya lebih memilih untuk beli. Biasanya ya, saya itu juga bikin bibit, tapi untuk di sesi-sesi bulan ini itu saya lebih ngejar ke produksi backlog. Makanya untuk bibit yang ya kalau dibilang sih agak rumit ya kalau kita bikin sendiri. Jadi untuk produksi bibitnya saya hentikan, saya pilih ambil dari luar dulu. Nah nanti kalau setelah mungkin produksi backlog stabil, itu baru saya bikin sendiri. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah kerja cepat. Nah, poin dari pembibitan ya teman-teman, nanti saya praktekkan bagaimana cara pembibitan yang bagus ini ya. Poin ini adalah poin yang ketiga, yaitu kerja cepat. Teman-teman ya, kalau misalnya bibit jangan sampai ditinggal-tinggal. Jadi kalau udah tabur bibit itu udah langsung harus cepat-cepat ditutup gitu. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir kontaminasi dari luar ruangan, dari luar bibit itu sendiri ya. Jadi harus cepat-cepat ditutup. Itu poinnya. Jadi jangan sampai nuang bibit banyak-banyak ke banyak backlog ya. Nuang ke banyak backlog habis itu baru ditutup, itu jangan sampai. Dapat sedikit langsung tutup, dapat sedikit langsung tutup. Itu satu poin yang kebanyakan dilewatkan oleh teman-teman pembudidaya jamur, pemproduksi backlog ya, yang masih pemula. Biasanya kalau yang udah senior itu juga ada yang dia itu mungkin ya udah terbiasa, udah tahu seluk beluknya ya. Kalau untuk pemula yang masih belajar itu jangan ikut-ikut dulu. Nanti kalau udah tahu seluk beluknya, nah silahkan kalau mau ikut-ikutan. Nah kemudian yang poin yang keempat apa? Poin yang keempat itu yakin pasti berhasil. Nah kalau kita untuk di sesi pembibitan ya teman-teman, di sesi pembibitan itu kalau kita nggak yakin bibit yang kita tanam ini jadi enggak, kita bimbang gitu ya, jadi enggak, berhasil enggak, nanti hasilnya gimana. Nah kalau kita udah nggak yakin ya gimana mau berhasil. Makanya untuk teman-teman ya, hilangkan keraguan itu. Kalau kita udah dari awal kita bikin backlog jamur tiram ini, kita bikin media, kita ragu, ya gimana mau berhasil ya. Makanya itu modal awal dari teman-teman yang belajar budidaya atau produksi backlog jamur tiram. Itu modal awalnya adalah keyakinan ya. Salah satu poin penting jangan sampai dilupakan. Kalau dari awal udah nggak yakin, itu ya gimana mau jadi. Ya seperti saya contohnya ya, saya bicara di pengalaman, saya cerita sedikit di pengalaman saya. Dulu tahun 2018 itu saya itu waktu itu berkunjung ke pembudidaya jamur, pemproduksi atau produsen jamur ya terbesar se-Jogja. Itu saya berkunjung ke situ, dan waktu itu saya itu hanyalah sebagai peserta kunjungan, bukan pembudidaya waktu itu. Nah waktu itu saya berkunjung sebagai peserta, itu saya itu mikir, saya itu ada bayangan, kira-kira saya bisa nggak ya sama kayak dia, saya bisa nggak ya punya kandang kayak gini, kumbung kayak gini, terus saya itu bisa nggak ya produksi media backlog ini, produksi sendiri gitu, bisa nggak ya. Nah waktu itu ya, bisa nggak bisa, saya yakin aja, saya yakin saya pasti bisa. Dulu itu saya cuman peserta, tapi sekarang ini ya alhamdulillah produksi backlog saya sudah bisa, untuk jumlah panenan juga sudah lumayan,
Dan backlog yang saya produksi mungkin kurang lebih sekitar 80 sampai 90, bahkan kadang 95% tingkat keberhasilannya gitu ya. Alhamdulillah sekarang. Jadi itu saya pelajari, saya yakin di situ ada keyakinan, saya yakin kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Modalnya cuma itu aja. Kalau orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Itu bekal awal pelajaran saya itu di situ. Dan alhamdulillah sekarang ini saya adalah produsen backlog ya satu kecamatan mungkin ya. Mungkin satu kecamatan itu cuman saya ya. Mungkin nggak tahu kalau satu kabupaten ya. Nah itu cerita sedikit. Nah ya akhirnya dulu saya sebagai peserta, sekarang saya sebagai pemilik gitu. Kadang juga ada teman-teman KKN yang datang atau teman-teman dari luar gitu yang mau lihat gitu. Nah itu jadi ingat saya dulu sebenarnya peserta tapi sekarang malah dikunjungi gitu ya. Teman-teman, buat teman-teman pokoknya jangan patah semangat, tetap belajar terus, belajar dan belajar. Karena apa ya, di budidaya jamur tiram ini ya kita itu jangan sampai berhenti untuk belajar, jangan sampai berhenti untuk eksperimen ya. Kalau eksperimen berhenti, pembelajaran berhenti, ya udah ilmu kita cuman di situ-situ aja. Kita nggak ada ilmu baru di budidaya jamur tiram gitu. Kayak ini tadi misalnya ya pembibitan kita udah dengan cara yang terbaik, kok masih ada banyak yang gagal, itu dari apanya? Nah mungkin dari campuran media juga bisa, atau dari perlakuan inkubasi kita juga bisa, atau dari apalah cara pembibitan kita yang kurang diperbaiki. Untuk pembibitan ya teman-teman, biasanya ini ada teman-teman yang pakai apa ya, lilin ya, atau pakai lampu-lampu minyak itu. Nah untuk saya ini terus terang saya nggak pakai kayak gitu. Kenapa nggak pakai? Terus terang saya di mode barbar ya. Saya waktu itu saya pertama awal-awal di pembibitan itu pakai itu lampu-lampu kayak gitu. Nah terus setelah lama jalan penasaran kan, kok ada yang nggak pakai gitu. Saya coba, saya nggak pakai juga. Nah kok hasilnya ini sama aja gitu, bagus juga hasilnya gitu. Nah kemudian untuk sampai sekarang ini saya jadinya nggak pakai kayak lampu-lampu lilin kayak gitu. Nah ini jadi alat-alatnya saya cuman ini aja, ada apa ini ya, spiritus ini. Saya nggak pakai alkohol tapi saya pakai spiritus ini ya. Nah ada mungkin teman-teman yang masih pakai alkohol ya. Alkohol itu kan mahal ya, apalagi di sesi corona kemarin ya, itu lumayan itu mahalnya itu alkohol itu. Nah ini saya pakai spiritus ini teman-teman. Untuk hasilnya sama, kemudian ada bibit, udah sama backlog itu aja alat-alatnya, bahan-bahannya. Jadi cuma 3 ini, spiritus atau alkohol, ada backlognya, ada bibitnya, udah ini aja. Nah ini nanti saya praktekkan cara pembibitannya ya teman-teman. Nah untuk media bibitnya ini ada yang saya pakai ini media gabah ini. Saya pakai media gabah. Nah untuk ini tadi ini yang belum dihancurkan. Nah ini saya hancurkan supaya supaya bisa dipisah-pisah. Nah itu ada juga yang dari media jagung, ada yang dari media apalagi ini sorghum, ada lagi yang dari media serbuk gergaji. Sebenarnya untuk kualitas bibit itu ya tergantung dari produsen gitu ya, tergantung dari kitanya melihatnya. Karena apa, yang uji coba itu kita, produsen itu hanya sebagai dia bikin bibit yang menurut dia udah terbaik. Nah yang uji coba itu kita, bagus enggak bibitnya, nanti keluar jamurnya gimana gitu. Nah itu tadi beberapa poin ya teman-teman, harus ingat ya. Kebersihan tempat inokulasi, pemilihan bibit terbaik,
kerja cepat dan yakin pasti berhasil. Itu ya beberapa poinnya. Nah, ini saya praktekkan cara pembibitannya. Ya, ini sebelum kita ini ya, semprot-semprot dulu di tangan. Nah, ini semprot. Kemudian semprot ini ya di medianya yang mau dibibit. Kemudian jangan lupa, ini ada bibit ini ya, bibit ini disemprot juga, ini jangan sampai nggak disemprot. Karena apa, medianya udah bersih. Nah ternyata ini ada hama-hama yang nempel di sini ya, jamur-jamur lain gitu yang nempel di sini, ini juga biar ikut mati. Itulah fungsi dari alkohol. Oke, kita buka bibitnya ya teman-teman. Ini kita buka bibitnya, kemudian apa, kita buka tutupnya ini. Kenapa saya bilang tadi kerja cepat ya, ini kalau bibit itu ya harus cepat, jangan tunggu lama-lama. Nanti kalau tunggunya lama-lama nggak jadi jamur ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita tuang ini rata. Nah kenapa saya tadi pakai tangan ya, saya biasa begini, udah terbiasa. Jadi apa, nggak ada kayak wah nanti kalau kontam gimana, enggak. Saya yakin ini tangan yang udah disemprot begini, ini ya, ini yang udah disemprot, saya apa, saya kasih alkohol ini walaupun dipakai pegang bibit aja nggak apa-apa gitu loh. Nah setelah ini kita tutup, ini saya tutup dulu, nanti saya kasih penjelasan lagi ya teman-teman. Nah kemudian apa, saya ini nutupnya pakai kapas. Ini pakai kapas ya. Nih langsung aja ditutup, nggak usah ragu-ragu ini nanti jadi apa enggak. Jadi nggak jadi itu harus jadi, mode barbar aja ya. Yang penting apa, itu tadi jaga kebersihan. Udah kayak gitu aja ya, tadi saya praktekin ya. Nah ini tadi kenapa saya pakai kapas ya. Oke, tadi kenapa saya pakai kapas, karena apa, kapas itu dipakai kerja lebih cepat gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada teman-teman ya yang pakai kertas masih diikat karet gitu, saya sarankan lebih baik Anda itu pakai kapas ya. Bukannya jelek-jelekin, enggak, tapi ternyata kapas itu bisa memangkas waktu pengerjaan. Saya waktu itu saya pakai karet, pakai kertas ya, itu saya proses bibit sekitar kurang lebih hampir 300 backlog gitu ya. Itu saya kerjakan sampai 5 jam itu sendiri. Itu saya pakai kapas, pakai apa itu namanya, itu pakai karet, terus itu masih buka tutup talinya, itu tali backlog itu. Jadi ini backlog ini kan langsung saya pasang cincin. Itu dulu enggak, dulu saya ikat pakai tali rapia itu. Nah habis itu nanti kalau pas di pembibitan ini saya baru pasang cincin sama
saya tutup pakai kapas, saya ikat pakai karet. Itu saya terus terang waktu itu saya kerjakan itu sendiri itu 5 jam baru selesai itu. Waktu saya habis di situ. Kemudian apa, saya inisiatif, saya coba di kapas ini. Nah ternyata setelah saya coba di kapas ini sendiri pun itu 300 itu cuman 1 jam, itu paling lama itu teman-teman. Jadi untuk saran dari saya ya saran dari saya yang teman-teman yang masih pakai apa itu kertas ya, usahakan nabung sedikit demi sedikit untuk beli kapasnya. Kapas sama cincin itu usahakan itu, karena apa, proses kerjanya itu lebih cepat itu ya. Nah dulu waktu saya pakai kertas sama karet itu kan ya namanya itu saya pegang-pegang kertas, kertas itu nggak tahu steril atau enggak, saya pegang karet juga, karetnya nggak tahu steril atau belum gitu ya. Poinnya itu harus steril di pembibitan atau kebersihan itu harus dijaga. Nah itu nggak tahu steril atau enggak gitu, saya pegang-pegang, saya pakai untuk menutup backlog gitu. Itu waktu itu kegagalannya sekitar per satu kali saya ini ya, per satu kali saya sterilisasi atau satu kali saya ngedang apa ya, ngukus itu ya. Nah atau satu ini ya, ini sekitaran 300 itu ya, itu kegagalannya sekitar 150 sampai 200. Itu jadi ya banyak lah, itu paling sedikit itu 50 backlog gitu yang apa yang gagal, itu paling sedikit itu. Jadi masih tingkat kegagalannya waktu itu masih tinggi. Nah setelah saya ganti, saya pakai kapas, saya pakai cincin langsung, ini kerjanya jadi lebih cepat gitu. Nah untuk sekarang ini kegagalannya sekitar mungkin dalam satu kali proses ngukus media ini ya, satu kali proses pembibitan itu mungkin gagalnya sekitar paling banyak itu 20 backlog, itu paling banyak sekali itu. Bahkan biasanya gagalnya itu cuman 5 6 gitu, itu paling rata-rata itu 5 6 gitu. Tapi kalau pikirannya lagi kacau itu mungkin ada itu 20 backlog gitu. Misalnya kayak dikejar-kejar jam produksi, dikejar-kejar setoran gitu kan, pikiran kita kacau ya, nggak fokus di apa itu, nikmati pekerjaan gitu. Itu biasanya sampai 20 gitu, nggak lebih dari 20, enggak. Nah itu tadi ya teman-teman, untuk proses cara pembibitannya ya. Usahakan tempatnya tertutup, minim angin, pilih tempat yang terbaik, kemudian kerja cepat, dan jangan lupa ya, jangan lupa yakin pasti berhasil. Apa yang Anda kerjakan yakin aja, udah yakin pasti bisa gitu ya. Jangan sampai bimbang, jangan sampai ragu itu. Karena itu bimbang dan ragu itu adalah penyakit ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman, yang saya sampaikan di sesi video ini. Eh, Pokoknya tetap simak terus video dari saya, ikutin terus, pantau terus, kawal terus. Nanti akan ada banyak ilmu-ilmu yang saya bagikan di video jamur tiram. Mungkin ini baru beberapa aja ya, karena di jamur tiram ini banyak sekali ilmunya. Kalau saya jelaskan sampai mungkin sampai 2 hari itu nggak selesai itu. 2 hari itu nggak selesai. Banyak sekali ilmu-ilmu di jamur tiram ini. Kalau saya dulu video apa, belajar bikin jamur ini, saya dulu dari YouTube itu. Jadi saya cuman rajin nyimak video mereka gitu. Tapi ya apa, dengan pengembangan, dengan proses eksperimen juga, karena ada banyak juga sih. Jadi nggak cuman satu dua, itu banyak mereka yang bikin video itu bagian ini nggak dijelasin gitu ya. Kayak tadi saya bilang ganti kapas supaya kerja lebih cepat, di video-video teman yang lain itu kadang-kadang nggak dijelasin di situ. Jadi ini saya kasih tahu tips sedikit buat teman-teman ya itu. Oke, sekian video dari saya ya teman-teman. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.